Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Insya Allah siap ya. Dan pastinya tetap semangat. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPA KD 3.4. Rangkaian listrik sederhana. Tahukah kamu apa itu rangkaian listrik sederhana? Rangkaian listrik sederhana adalah suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik. Apa itu rangkaian listrik sederhana? Rangkaian listrik sederhana adalah suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik. Komponen rangkaian listrik sederhana antara lain komponen pemasok energi, contohnya baterai, dan komponen pengguna energi atau seperti bola lampu. Arus listrik akan mengalir dalam suatu rangkaian jika memiliki sumber tegangan, memiliki komponen pengguna energi, dan merupakan rangkaian tertutup. Kita ulangi sekali lagi ya. Arus listrik akan mengalir dalam suatu rangkaian jika memiliki sumber tegangan, memiliki komponen pengguna energi, dan merupakan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik ada dua macam. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Kira-kira apa bedanya ya rangkaian seri dan paralel? Nah, kalau rangkaian seri, nah ini tidak bercabang. Kalau rangkaian paralel ada cabangnya. Nah, lihat tuh ya. Kalau di sini mati, ini tetap nyala gantian. Nah, tergantung saklarnya. Kalau ini saklar off dua-duanya ya. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri yaitu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Apa itu rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Berikut adalah gambar rangkaian seri. Contoh rangkaian seri adalah lampu senter. Apa contoh rangkaian seri? Betul sekali, lampu senter. Rangkaian seri, rangkaian listrik disebut rangkaian seri jika 1. Arus listrik hanya mempunyai satu jalur. Nah, perhatikan ini ya. Harusnya satu jalur. 2. Arus listrik yang mengalir dihambat oleh hambatan pertama. Setelah melewati hambatan pertama, arus yang sama dihambat oleh hambatan kedua dan seterusnya. 3. Jumlah tegangan pada rangkaian seri sama dengan tegangan pada sumber tegangan. 4. Hambatan total sama dengan jumlah tiap hambatan pada rangkaian. Kelebihan rangkaian listrik seri. 1. Membutuhkan kabel sedikit. 2. Biayanya murah. Kekurangan rangkaian listrik seri. 1. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Nah, perhatikan ini ya gambarnya. Kedua-duanya padam. 2. Lampu tidak menyala sama terang. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Nah, ini gambar rangkaian listrik paralel. Ada cabangnya ini. Nah, ini bercabang di sini, bercabang lagi di sini. Contoh rangkaian paralel adalah instalasi listrik rumah tangga. Rangkaian listrik disebut rangkaian paralel jika 1. Tiap komponen terhubung pada dua titik yang sama dalam
satu rangkaian. 2. Jumlah arus yang mengalir pada setiap cabang sama dengan arus total yang mengalir pada rangkaian. 3. Tegangan pada hambatan dalam setiap cabang paralel besarnya sama. 4. Penambahan jumlah cabang paralel menyebabkan hambatan total semakin kecil. Kelebihan rangkaian listrik paralel. 1. Jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Ya. 2. Lampu yang disusun secara paralel menyala sama terang. Kekurangan rangkaian listrik paralel. 1. Membutuhkan jumlah kabel yang banyak. 2. Biaya pembuatan rangkaian paralel lebih mahal daripada rangkaian listrik seri. Kenapa? Karena membutuhkan kabel lebih banyak. Penemuan telepon. Telepon berfungsi sebagai alat menyampaikan pesan suara atau pesan teks yang jaraknya jauh. Penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Tetapi penemu asli adalah Antonio Meucci. Ya, wallahu alam ya. Diterangkan faktanya bahwa Alexander Graham Bell mengadopsi ide desain telepon milik Antonio Meucci. Hal tersebut dikatakan dalam Kongres Amerika. Anggota Kongres sepakat bahwa sejarah memang harus diluruskan ya. Yang terkenal itu Alexander Graham Bell, tetapi yang aslinya penemu telepon pertama kali itu adalah Antonio Meucci. Manfaat telepon. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Betul apa enggak? Betul ya? Dengan telepon kita bisa berbicara dengan jarak jauh. Misalkan ada kabar, oh ini teman sakit, langsung bisa dengar. Kalau dulu sekolah ya, ustazah ketika sekolah, ketika izin harus ngirim surat kepada gurunya. Ya, dititipkan ke teman. Sekarang kalian tidak usah, hanya langsung melalui handphone bisa kirim WhatsApp atau langsung ngomong ke ustazah dan berita langsung diterima ya. Yang kedua, mempercepat laju komunikasi. Kalau dulu misalkan berkabar sama saudara ya memerlukan waktu yang lama, kirim surat harus nunggu beberapa hari, tetapi sekarang hanya dengan waktu beberapa detik saja informasi langsung tersampaikan. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien ya. Kira-kira jelas mana? Membaca surat ya atau langsung ngomong dengar dari orangnya. Jelasan langsung ya, karena dengan adanya handphone kita bisa tahu nadanya seperti ini. Nah, kalau biasanya dengan tulisan belum tentu apa yang kita baca sesuai dengan maksud orangnya. Dan juga lebih efisien ya. Karena biayanya kira-kira lebih murah mana? Telepon atau dengan kirim surat melalui pos? Murah telepon ya. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah. Nah, suatu masalah bisa diselesaikan melalui komunikasi ya, dan telepon bisa digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung tanpa menunggu waktu beberapa hari lagi. Sekarang juga ada masalah langsung bisa diselesaikan. Kita ulangi sekali lagi. Manfaat telepon. 1.
mempermudah komunikasi. 2. Mempercepat laju komunikasi. 3. Lebih efektif dan efisien. 4. Dapat menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, materi kita pelajaran IPA di tema 3 subtema 1 sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.